Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah membuat dua buah file, teman-teman. File yang pertama adalah index.html, kemudian file yang berikutnya yakni adalah style.css untuk stylenya. Di bagian index.html saya sudah melakukan load kepada file style.css, sudah saya includekan di sini link rel style sheet style.css. Kemudian di dalam file index.html tersebut saya sudah masukkan yakni adalah div, id halaman, kemudian nav, kemudian diikuti dengan ul. Kemudian di dalam tag UL ini ada tag LI, kemudian diikuti dengan ahref, kemudian menu 1, menu 2, dan juga menu 3. Di mana di tiap-tiap LI ini mencerminkan, yakni adalah menu yang nanti akan kita buat mendatar. Setelah kita membuat beberapa script di bagian index.html, sekarang kita menuju ke file yang berikutnya, yakni adalah style.css. Oke, diklik dulu. Kemudian di bagian style.css tersebut, saya masukkan script dari CSS-nya. Saya masukkan yang pertama adalah halaman. Dia hanya digunakan untuk mengatur lebar serta mengatur di mana tampilannya akan menuju ke tengah. Saya tuliskan dulu. Width. Oke, dituliskan seperti ini di mana dia mempunyai lebar yakni ada 800 pixel, kemudian marginnya auto sehingga dia menuju ke bagian tengah. Nah, berikutnya saya masukkan tag yang berikutnya yakni adalah nav ya. Nav ini akan digunakan untuk menampilkan lokasi di mana kita memasukkan tadi yakni adalah untuk menu kita. Kita tuliskan background color misalnya, kita berikan background color, kita berikan warna crash 333. Kemudian yang berikutnya kita berikan display, kita masukkan inline block ya. Dia akan memenuhi ruangan di bagian mendatar. Kemudian yang berikutnya kita berikan width. Width-nya kita berikan misalnya adalah 100% ya. Dia akan memenuhi ruangan sepenuhnya. Nah, tampilannya seperti ini. Dia sudah menampilkan warna agak kehitaman. Nah, dia juga sudah menampilkan untuk LI-nya, menu-menunya. Nah, berikutnya kita masukkan yakni adalah nav ya. Nav, kemudian diikuti dengan tag UL. Oke, seperti ini. Nav UL akan digunakan untuk menampilkan dari menu yang kita miliki. Kita berikan padding. Paddingnya kita set menjadi 0 pixel saja. Kemudian yang berikutnya margin. Marginnya kita set juga menjadi 0 pixel ya. Jadi dia punya nilai adalah 0. Nah, berikutnya kita berikan list style. List style kita berikan none saja. Nah, dia sudah menghilangkan untuk bagian list style-nya. Nah, berikutnya kita atur untuk bagian LI-nya, teman-teman. Kita masukkan nav, kemudian UL, LI, kemudian dimasukkan di bagian LI tersebut, yakni adalah float left ya. Dia akan menuju mendatar. Kemudian yang berikutnya kita berikan background color misalnya. Kita berikan warna sama saja, crash 333, kemudian kita Ctrl S. Nah, dia sudah menuju ke kanan ya, bentuknya adalah mendatar. Nah, selanjutnya setelah kita mengatur untuk bagian nav, UL, dan juga LI, kita atur untuk bagian tag A-nya, teman-teman. Kita masukkan nav, A, kemudian kita masukkan di dalamnya, yakni adalah display. Kita masukkan displaynya adalah block, ya, biar dia memenuhi tiap-tiap bagian dari LI-nya. Kemudian kita berikan padding. Paddingnya kita masukkan 0, kemudian 10 pixel, kemudian color, crash, FFF. Kemudian yang berikutnya setelah color kita berikan putih, kita berikan tinggi daripada tagnya, kita berikan line height. Misalnya kita masukkan 60 pixel. Oke, kemudian kita berikan besar hurufnya misalnya font size. Kita masukkan misalnya adalah 20 pixel. Kemudian yang berikutnya kita berikan text decoration. Text decoration kita masukkan misalnya adalah none ya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, bisa kita lihat di bagian kanan dia sudah menampilkan menu di mana dia sudah tampil mendatar, menu 1, menu 2, menu 3. Nah, berikutnya kita akan memberikan drop down di bagian menu 2 ini. Di bagian menu 2 kita sudah masukkan tadi ya, LI, kemudian diikuti dengan ahref, kemudian menu 2, diikuti dengan A, kemudian juga LI penutup. Saya akan enter di sini, kemudian saya masukkan di dalamnya UL, kemudian saya masukkan lagi LI, kemudian saya masukkan ahref, kemudian di dalamnya saya masukkan tulisan menu 2.1, kemudian saya tambahkan lagi di bawahnya. Setelah menu 2.1 saya masukkan menu 2.2. Saya masukkan lagi misalnya menu 2.3. Nah, berikutnya saya akan buat nantinya ketika kursor diletakkan di atas menu 2, dia akan menampilkan menu 2.1, menu 2.2, dan juga menu 2.3.
Nah, sudah tampil di bagian layar, dia sudah menampilkan menu 1, menu 2, kemudian menu 2.1, menu 2.2, menu 2.3 sudah ditampilkan di bagian bawahnya, dan juga sudah tampil yakni adalah menu 3. Tapi tampilannya harusnya tidak seperti ini. Yang pertama kita akan atur dulu di bagian style.css. Kita berikan hover dulu ya, nav, hover, sehingga warnanya akan berbeda ketika kursor diletakkan di atas daripada menu. Kita berikan warna yang agak gelap ya, misalnya adalah 000, dia akan berwarna hitam. Coba kita lihat, nah, dia warnanya lebih hitam. Kemudian berikutnya setelah kita masukkan untuk hover-nya, kita akan atur untuk bagian menu 2.1, menu 2.2, dan juga menu 2.3. Kita akan hilangkan dulu saja, kita akan display dengan menggunakan none ya. Kita masukkan nav, ul ya. Kita berikan display none ya. Kemudian kita masukkan lagi position-nya adalah absolute ya. Absolute. Sehingga nanti kita bisa atur untuk top dan sebagainya ya. Kemudian kita atur di sini misalnya adalah top 60 pixel misalnya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, terlihat di sini untuk bagian menunya sudah hilang. Sebenarnya dia tidak hilang tapi hanya di hidden saja sehingga kita menggunakan yang namanya display none. Dia tidak terlihat tapi sebenarnya di bagian HTML-nya sudah tersedia. Nah, selanjutnya kita akan berikan efek untuk hover teman-teman. Kita tuliskan ketika kita akan menggunakan yang namanya nav hover, kita tuliskan saja nav ul li hover. Ya, efek ini akan kita gunakan ketika kursor diletakkan di bagian atas daripada salah satu menu, maka dia akan menampilkan UL yang lain ya, drop-down-nya sehingga akan tampil. Nah, karena yang akan kita tampilkan di sini adalah UL yang sama dengan yang namanya LI, maka kita masukkan dengan menggunakan tanda seperti ini, lebih besar, kemudian diikuti dengan UL. Ya, kemudian kita berikan tag di sini. Kita berikan display. Kita berikan display di sini adalah block ya. Kemudian kita Ctrl S. Coba kita scroll. Nah, seperti ini. Dia sudah menampilkan daripada menu-menunya ketika kita letakkan kursor kita di atas salah satu menu yang ada drop down di bawahnya ya. Misalnya di bagian menu 2 dia sudah menampilkan drop down menunya. Nah, tapi tampilannya dia mendatar ya. Akan kita buat tampilannya sehingga dia menurun ya. Kita buat lagi di bagian bawahnya. Kita tuliskan nav ul li ya. Kemudian di dalamnya kita masukkan yang pertama adalah kita atur untuk ukuran lebarnya ya. Misalnya kita atur 170 pixel. Kemudian kita masukkan float. Floatnya misalnya adalah none. Kemudian kita masukkan display. Displaynya kita berikan list item. Kemudian yang berikutnya kita berikan position. Positionnya kita atur relatif saja. Maka tampilannya akan menurun seperti ini ya. Dia punya lebar yakni adalah 170 pixel. Kemudian floatnya adalah none. Kemudian displaynya dia akan berbentuk sebagai list item. Nah, sampai di sini dia sudah menampilkan untuk drop down-nya. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalnya kita akan membuat menu di mana menu tersebut bertingkat ya. Misalnya menu 2, kemudian di sini juga ada menu yang lain. Ketika kita letakkan scroll kita di atas menu 2.1, dia akan menampilkan menu lagi di sebelah kanannya. Saya akan masukkan script lagi di bagian menu 1, saya enter. Kemudian saya masukkan UL. Kemudian saya berikan LI, href. Kemudian saya tuliskan menu 1.1. Saya tuliskan lagi misalnya adalah menu 1.2. Kemudian saya tuliskan lagi menu 1.3. Nah, berikutnya saya akan tambahkan lagi ya di bagian menu 1.3 ini sub menu lagi. Saya enter dulu di bagian sini. Kemudian saya tuliskan UL lagi. Kemudian di dalamnya saya masukkan lagi LI. Kemudian href. Saya tuliskan menu 1.3.1. Saya tambahkan lagi menu 1.3.2. Kemudian saya tambahkan lagi menu 1.3.3 seperti ini. Kemudian saya Ctrl S. Sekarang saya akan coba lihat di bagian tampilan dari website kita. Kalau kita lihat di bagian Google Chrome, dia sudah menampilkan untuk drop-down-nya menu 1, dia punya menu 1.1, menu 1.2, dan juga menu 1.3. Kalau kita scrollkan kursor kita di atas dari menu 1.3, dia sudah juga menampilkan untuk
drop down menunya, tapi dia menuju ke bagian bawah ya. Kita inginnya dia menampilkan untuk sub menunya di bagian kanan. Kita atur dulu di bagian style.css-nya. Kita tambahkan di sini. Yang pertama kita atur untuk LI-nya ya. Nav, UL, UL lagi ya, kemudian diikuti dengan LI. Oke, kemudian kita masukkan untuk position-nya, position. Kita berikan relatif juga. Kemudian kita atur untuk top-nya. Kita atur untuk top-nya, yakni adalah 60 pixel, sehingga dia akan naik ke atas. Kemudian left-nya kita atur juga, left. Kita atur adalah 170 pixel, ya. Sehingga dia akan menjorok ke bagian kanannya. Coba kita lihat menu, ya, seperti ini ya. Dia sudah menampilkan di bagian kanannya, menu 1.3, dia punya sub menu lagi. Menu 1.3.1, menu 1.3.2, kemudian menu 1.3.3. Nah, berikutnya kita akan tambahkan sebuah icon di bagian menu ini sehingga dia akan menampilkan kalau misalnya ada sub menunya. Kita bisa tuliskan di sini di bagian CSS-nya, kita masukkan LI, ya, kemudian kita tuliskan A, kemudian kita tuliskan after, ya, kemudian kita masukkan di sini untuk kontennya ya, konten. Kita akan tambahkan di bagian kontennya, yakni adalah tanda positif seperti ini. Coba kita Ctrl S. Nah, dia sudah menampilkan untuk semuanya ya. Harusnya tidak semuanya akan tampil seperti ini. Kita tambahkan lagi LI A. Kemudian kita tuliskan only child. Kemudian kita tuliskan after. Ya, kemudian kita tuliskan di bagian dalamnya, yakni adalah konten. Kita hilangkan. Kemudian kita Ctrl S. Seperti ini dia hanya akan menampilkan kalau misalnya sebuah menu punya sub menu. Kita lihat di sini menu 3 dia tidak punya sub menu 2 dia punya sub menu, tertanda ada tanda positif di sana. Juga menu 1 dia punya sub menu. Kalau kita lihat di bagian menu 1 dia sudah menampilkan untuk tanda positif. Di bagian menu 1.3 dia juga sudah menampilkan tanda positif, itu berarti dia punya sub menu. Terima kasih, nama saya Adi Wirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.